Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar nih kalian? Semoga selalu sehat ya, selalu baik-baik aja seperti biasanya. Selalu bahagia sama keluarga kalian di rumah. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Jangan lupa subscribe ya. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Nah, kalian semua pasti setuju ya kalau rasanya ditipu tuh sakit banget dan hancur banget ya teman-teman. Sama seperti kisah dari wanita yang mau aku ceritain hari ini. Dia tuh bisa dibilang bernasib malang banget gitu ya. Sampai 3 kali menikah, dia nggak menyerah untuk cari cinta sejatinya, untuk cari orang yang mencintai dia dengan tulus. Walaupun pernikahan pertama, pernikahan keduanya tuh nggak berjalan dengan sukses, nggak berjalan lancar. Dia harus berpisah sama suaminya, tapi dia nggak menyerah gitu loh. Dia masih tahu kalau cinta tuh ada, cuma dia harus cari aja lebih giat lagi. Tapi ternyata di pernikahan ketiganya, bukannya dia nemuin kebahagiaan, dia malahan kecewa habis-habisan karena dia ditipu sama suaminya sendiri. Dia menikahi seorang pria yang sama sekali bukan seperti yang dia kira, menikahi seorang pria yang ternyata dia nggak kenal gitu loh teman-teman. Nah, kira-kira gimana sih kisahnya? Kok bisa dia mengalami hal yang miris banget kayak gini? Langsung aja yuk kita bahas. Kisah ini dimulai pada tahun 2007 tentang seorang wanita yang bernama Tammy McCreary. Jadi pada bulan November tahun itu, Tammy baru aja bercerai dengan suami keduanya. Yes, dia sudah menjalani 2 kali pernikahan, tapi sayangnya pernikahan pertamanya dan pernikahan keduanya itu tidak berjalan mulus, teman-teman. Banyak kendala dan mereka memutuskan untuk berpisah, bercerai gitu ya. Nah, Tammy ini kayak lagi pengen dapat hiburan, pengen cari hiburan, pengen refresh gitulah ya teman-teman. Makanya dia minta temenin sama sepupunya pergi ke klub, mereka cari hiburan di sana. Dan Tammy emang bilang ya, pergi ke klub itu sama sekali nggak ada maksud untuk cari cowok lagi gitu, cari pengganti suaminya atau gimana. Karena dia ngerasa setelah perceraian dia yang kedua ini, dia pengen kasih waktu buat dirinya sendiri untuk sembuh dari sakit hatinya. Jadi dia nggak mau ngejalanin hubungan asmara dulu nih sama pria manapun. Tapi saat Tammy sedang berada di dalam klub itu bersama sepupunya, ada seorang pria yang ngeliatin dia terus dan sampai akhirnya nyamperin dia, ajakin dia sama sepupunya kenalan. Pria itu bernama Eric Petit. Eric nyamperin mereka, terus dia bilang, boleh nggak aku duduk bareng sama kalian di sini? Terus Tammy dan sepupunya bilang, iya boleh, silakan aja. Akhirnya Eric pesen minum, mereka ngobrol-ngobrol, terus Eric mulai tanya-tanya ya sama Tammy. Dan Eric nih kelihatan banget ya, dia lebih tertarik untuk ngobrol sama Tammy daripada sama sepupunya Tammy. Jadi ya Eric tanya-tanya ya sama Tammy, kamu kerja di mana? Dan Tammy bilang, aku kerja di bidang properti. Jadi si Tammy ini tuh bekerja di bidang properti, penggadaian properti, jual beli ataupun kredit properti teman-teman. Setelah tanya-tanya dan mereka mulai ngobrol, Eric bilang ya sama Tammy, loh kok pas banget sih, aku tuh baru aja pindah dari Chicago dan aku lagi nyari rumah untuk aku tinggalin di sini yang budget harga itu sekitar 500 ribuan dolar. Pasti si Tammy langsung semangat banget ya teman-teman, dan Tammy bilang, oh gitu, ya udah nih simpan kartu nama aku, kalau misalkan kamu pengen lihat-lihat properti dari aku silahkan hubungi aku aja, di situ ada nomor telepon aku. 2 hari kemudian bener aja Eric langsung hubungin Tammy, tapi ternyata si Eric ini punya niat yang berbeda ya teman-teman, bukannya mau cari properti, tapi si Eric ini kayak mau lebih ngedeketin Tammy lah. Dia kayak naksir gitu ya sama Tammy. Eric tuh sempat gombal-gombalin si Tammy gitulah ya. Tapi si Tammy ini responnya biasa aja ya teman-teman, karena seperti yang aku bilang tadi, dia masih belum ada niatan untuk berhubungan asmara lagi sama pria manapun. Dan saat itu Eric juga bilang sama Tammy kalau dia sudah mendapatkan rumah di sana dan dia bekerja sebagai insinyur listrik di salah satu perusahaan lokal. Beberapa lama mereka berkomunikasi lewat telepon, lewat email. Akhirnya Eric tuh ngajakin Tammy untuk makan siang bareng. Semenjak saat itu mereka berdua jadi makin deket, sering teleponan, ketemuan juga lebih sering. Dan Eric mulai berani menceritakan kehidupan pribadinya. Jadi dia cerita sama Tammy kalau katanya dia udah pernah menikah, tapi dia sudah bercerai. Dia punya 2 anak lelaki dan 1 anak tiri perempuan. Dan Eric juga cerita sama Tammy kalau setelah dia bercerai dengan istrinya, ada kejadian yang mengerikan dan menyedihkan banget nih teman-teman. Katanya salah satu anak
lelakinya itu berkendara naik mobil bareng sama orang tuanya Eric. Mereka bertiga itu mengalami kecelakaan dan orang tua Eric juga anak laki-lakinya Eric, mereka bertiga itu semuanya meninggal. Eric bahkan kasih tahu sertifikat kematian anak laki-lakinya ke Tammy. Eric bilang sebelum kecelakaan itu terjadi dia adalah seorang dokter di UGD, salah satu rumah sakit yang ada di Chicago. Tapi setelah kejadian itu Eric bilang dia jadi trauma dan dia nggak mau lagi bekerja di sana. Dia berhenti jadi seorang dokter. Jadi ya walaupun Tammy niat awalnya tuh nggak mau berhubungan sama siapapun, sama Eric pun dia cuma pengen ya sekedar deket aja, sekedar curhat-curhatan aja, makan siang bareng untuk ngabisin waktu aja gitu ya teman-teman. Tapi lama-lama si Tammy ini kayak kasihan ya sama Eric, kok dia kehilangan orang tua, kehilangan anak laki-lakinya juga, kehilangan pekerjaannya, lagi trauma juga. Dia merasa Eric lagi nggak punya siapapun dan Tammy ini adalah anak tunggal ya teman-teman. Jadi dia tuh tahu rasanya gimana sendirian, nggak ada keluarga besar gitu ya. Jadi dia sering ngerasa kesepian gitu loh. Jadi dia bersimpati banget lah dengan apa yang Eric alami. Dari yang tadinya makan siang antar teman aja, mereka jadi mulai kencan nih. Dan suatu hari di perjalanan pulang kencan ada sebuah kecelakaan, ada korbannya juga. Dan saat itu Eric langsung cepet-cepet ngebantu korban kecelakaannya itu teman-teman. Ngelihat Eric ngelakuin hal yang luar biasa kayak gini, pastinya Tammy langsung kagum ya sama dia. Tammy mulai jatuh cinta sama Eric dan Eric ini juga kayaknya sudah mulai semakin serius gitu ya sama dia. Dan sebelum dia mulai jatuh cinta lebih dalam lagi sama Eric, si Tammy ini memutuskan kalau mau memeriksa yang sebenarnya tentang Eric dulu nih teman-teman. Karena saat itu Tammy sudah punya 3 orang anak yang harus dia lindungin, yang pastinya dia nggak mau ya menikah sama cowok yang salah lagi gitu loh. Tammy menghubungi seorang temannya yang punya perusahaan keamanan. Dia kasih tahu segala macam informasi tentang Eric. Dia minta tolong temannya untuk cari tahu ya si Eric ini riwayatnya gimana. Dan temannya itu bilang ke Tammy kalau ternyata setelah diperiksa Eric itu nggak punya riwayat kejahatan sama sekali nih teman-teman. Nah saat itu si Tammy merasa senang banget dong ya. Setelah waktu yang cukup singkat, cuma sekitar 4 bulan aja semenjak mereka ketemu, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Mungkin saat itu Tammy udah yakin kalau Eric itu adalah pria yang baik. Dia ngerasa udah sangat aman ya teman-teman. Setelah mereka menikah, Eric mendapat tawaran sebagai dokter di salah satu rumah sakit yang ada di Atlanta, Georgia. Dan Eric menerima tawaran itu, pastinya dia bekerja di sana. Tammy sering banget antar jemput Eric ke rumah sakit tempat dia bekerja itu. Kadang si Eric ini pulang kerja dijemput sama Tammy, dia masih pakai jas dokternya. Terus pas lagi bekerja, Eric juga sering nelfonin Tammy, ceritain tentang pasien-pasiennya, pengalaman di hari itu gimana aja. Tammy pasti senang banget suaminya bisa menjadi dokter lagi. Walaupun setelah Eric menjadi dokter, dia tuh jadi sibuk banget gitu. Setiap pagi pasti dapat telepon dari rumah sakit dan dia harus cepet-cepet datang ke rumah sakit. Tammy bilang dia tuh takut ya kalau Eric berubah karena dia banyak dengar kasus, banyak dengar cerita kalau dokter di sana tuh punya hubungan skandal gitu lah ya sama perawat-perawat yang ada di sana. Banyak juga dokter yang akhirnya punya istrinya tuh ditinggalin dan dia melarikan diri sama perawat di rumah sakit itu. Apalagi menurut Tammy, cewek-cewek di Atlanta itu rada kayak ganjen gitu loh teman-teman. Apalagi kalau misalkan ada seorang pria yang baru pindah ke sana gitu ya. Dan menurut Tammy, suaminya itu kan orang yang tampan, menarik, masih muda, punya jabatan juga. Jadi dia takut banget gitu kalau suaminya bakal tergoda sama salah satu perawat di sana. Ketakutan Tammy ini beneran terjadi ya teman-teman. Eric mulai berubah dan si Tammy mulai curiga dong, aduh harus diselidikin lebih dalam lagi nih kayaknya. Dan sering juga kalau Tammy lagi nyuciin bajunya Eric di dalam kantong celana atau di dalam kantong kemejanya, Tammy tuh bakal nemuin bon makan siang untuk berdua, untuk 2 orang, tapi itu bukan sama dia. Terus Tammy juga pernah langsung datengin ke rumah sakit. Dia ngelihat si Eric lagi makan di kantin rumah sakit bersama salah satu perawat. Perawatnya juga masih muda dan setiap kali Tammy tanya ke suaminya, Eric tuh pasti langsung cari alasan, kasih alasan inilah, alasan itulah. Tammy juga sempat beberapa kali nemuin panggilan telepon di handphonenya Eric yang sama sekali nggak berhubungan dengan pekerjaan. Pas ditanya seperti biasanya, Eric alasan inilah, alasan itu. Ada satu kontak di panggilan tersebut, dikasih nama kontak itu adalah Mike nih sama si Eric nih teman-teman. Tapi pas ditelepon sama Tammy, ternyata yang angkat itu cewek. Tammy langsung tanya sama cewek itu, kamu siapa? Jangan ganggu suami aku ya. Dia tuh suami aku, dia udah punya istri gitu, dia udah punya anak, udah jangan gangguin dia lagi. Dan cewek itu bilang,
oh kalau kamu mau tahu siapa aku, tanya aja langsung sama Ericnya, tanya langsung sama suami kamu. Tammy samperin Eric, dia tanya, tapi ternyata pas ditanya itu Eric bukan yang ngaku atau bilang apa, kasih penjelasan. Eric ini malah marah-marah teman-teman. Padahal sebelumnya Eric itu nggak pernah marah-marah sama Tammy, dia selalu baik-baik aja. Tapi saat itu pas ditanya sama Tammy, dia benar-benar marah besar. Dan kalian tahu cewek itu siapa? Cewek itu adalah bosnya Tammy teman-teman, atasannya Tammy. Coba, ternyata suaminya itu selingkuh sama bosnya sendiri. Dia serba salah dong ya teman-teman, mau marah-marahin cewek itu. Ya cewek itu atasannya dia sendiri, tapi dia nggak marah juga, dia kecewa banget, dia malu banget. Dia nggak mau sampai harus kehilangan pekerjaannya, karena saat itu anak Tammy masih ada yang kuliah, dia butuh biaya untuk kuliah anaknya itu. Jadi ya pastinya walaupun marah banget, dia tahan-tahan aja tuh. Walaupun semenjak kejadian itu kepercayaan Tammy ke suaminya ya benar-benar udah hancur ya. Cuma Tammy nggak berusaha pisah sama suaminya atau gimana, dia masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya. Mungkin dia masih yakin gitu ya suaminya bisa berubah. Pada tanggal 18 Mei 2008 sekitar jam 6 sore, Eric pergi kerja shift malam. Biasanya Eric selalu ngabarin Tammy ya teman-teman, tapi malam itu nggak ada kabar sama sekali dari Eric. Dan menurut Tammy ini aneh banget. Dia coba telepon Eric tapi nggak diangkat juga. Sampai besok paginya Eric masih belum ada kabar dan dia belum pulang ke rumah juga tuh. Akhirnya Tammy mutusin untuk telepon ke rumah sakit tempat suaminya bekerja. Tapi pas telepon ke rumah sakit itu untuk cari suaminya, Tammy kaget banget karena pihak rumah sakit bilang di sana nggak ada dokter yang bernama Eric. Tammy saat itu masih berusaha berpikir positif ya teman-teman. Dia masih kayak mikir, oh mungkin orang itu nggak hafal semua dokter yang ada di sana gitu. Apalagi kan suaminya baru pindah kerja di sana, jadi ya mungkin belum dikenal sama banyak orang di sana. Terus dokter yang angkat telepon dari Tammy ini, dia juga tanya sama Tammy, apa kamu sering ditelepon sama seorang pria dari nomor ini? Oh mungkin gini ya, soalnya hari ini baru aja ada pria yang tertangkap karena menyamar sebagai seorang dokter di sini, tapi dia berhasil kabur. Jadi ternyata Eric nggak ngabar-ngabarin Tammy karena dia tuh ketangkep teman-teman. Dia tuh sering berkeliaran di rumah sakit itu pura-pura jadi dokter. Dia sebenarnya nggak pernah bekerja di rumah sakit itu, nggak pernah jadi dokter di sana. Dia berkeliaran di ruang gawat darurat, dia masuk ke tempat penyimpanan obat, ambil buku resep, ambil obat-obatan. Dia juga berusaha memikat para perawat, para wanita yang ada di sana, karena ada beberapa perawat yang mendeskripsikan Eric sebagai pria yang menggemaskan katanya. Dan tujuannya kemungkinan besar memang untuk uang dan untuk mendapatkan obat-obat yang ada di sana supaya bisa dapat akses gitu untuk masuk ke sana. Pastinya setelah mendengar semua ini Tammy sedih dan kecewa banget. Kayak, what? Lagi-lagi suaminya lebih parah malah ya. Setelah itu Tammy berusaha menelpon suaminya lagi dan saat itu Eric akhirnya menjawab telepon dari Tammy teman-teman. Dan Tammy nggak langsung konfrontasi si Eric ya. Dia cuma nanya, kamu lagi di mana? Kok aku telepon nggak diangkat? Kok nggak ada kabar sama sekali? Dan Eric bilang, oh iya nih aku tadi lagi bertengkar sama salah satu dokter lain di rumah sakit tempat aku bekerja dan aku diminta untuk meninggalkan rumah sakit. Tammy langsung tanya lagi dong, apa bener kamu seorang dokter? Kamu bohongin aku ya gitu. Dan Eric bilang, enggak lah, aku nggak bohongin kamu, aku bener dokter kok. Kamu bisa nanya kayak gitu sih? Kok kamu bisa nggak yakin? Nih aku kasih nama-nama orang yang bisa kamu tanyain dan bisa membuktikan kalau aku tuh beneran dokter di rumah sakit itu gitu loh. Tapi setelah nama-nama itu dikasih ke Tammy dan katanya itu adalah staf yang ada di rumah sakit, Tammy telepon pihak rumah sakit, nggak ada juga staf dengan nama-nama yang disebutkan sama Eric tersebut. Udah banyak tuh ya kebohongan suaminya yang akhirnya terungkap dan Tammy memutuskan udah deh semua omongan suaminya sebelum-sebelumnya dia mulai cek lagi tuh teman-teman. Apa iya semuanya tuh benar atau semuanya cuma bohong aja? Tammy langsung mencoba untuk cari bukti, dia lari ke kamar, dia bongkar barang-barangnya Eric dan di salah satu tasnya Eric dia menemukan dokumen dan di antara dokumen itu ada selembar kertas pemberitahuan dari pengadilan. Kertas itu adalah pemberitahuan dari pengadilan Chicago. Tammy langsung menelpon nomor pengadilan yang ada di kertas tersebut. Dia telepon, dia tanya gitu ya, kalau Eric Purtitt itu ada masalah apa sih di sana? Dan ternyata dia itu terlibat sama pasal penipuan cek. Sudah ada surat perintah penangkapan untuk Eric juga teman-teman. Jadi si Eric ini ya lagi buron ternyata loh. Dia pun benar memiliki 2 orang anak. Tammy juga mengambil sertifikat kematian anaknya Eric yang pernah ditunjukin ke dia ya sebelumnya. Di situ kan ada nomor telepon rumah dukanya, ditelepon tuh sama Tammy rumah duka tersebut dan ternyata rumah duka itu bilang mereka nggak mengenal nama anak-anaknya Eric gitu. Di daftar mereka, di catatan mereka nggak pernah ada. Mereka menangani anak-anak yang meninggal atas nama tersebut. Dan kebohongan paling parahnya Eric nih ya teman-teman, ternyata memang dia punya 2 anak laki-laki, tapi itu berasal dari 2 istri yang berbeda, plus 2 anaknya itu masih hidup loh teman-teman.
Gila banget ya, dia nipu sampai bilang anaknya udah meninggal loh. Ada juga kejadian yang bikin Tammy makin kesel nih di bulan Desember 2007, 1 tahun sebelumnya. Sebelum mereka menikah, Eric ngajakin Tammy ke satu toko perhiasan. Terus Tammy tuh melihat ada satu cincin yang bagus banget tapi harganya lumayan mahal, sekitar $30.000. Jadi Tammy bilang ke penjualnya, oke deh nanti aku pikir-pikir dulu, aku pulang dulu, kalau misalkan nanti aku niat aku balik lagi, nanti aku beli. Aku bakal kabarin sehari atau 2 hari lah. Tapi tiba-tiba malamnya Eric tuh datang ke rumahnya Tammy, dia sambil nangis-nangis histeris dan dia bilang sama Tammy, perempuan aku, anak tiri perempuan aku meninggal gitu, dan ibunya nggak punya uang untuk memakamkan dia. Biaya pemakaman kan nggak kecil ya teman-teman. Akhirnya si Tammy bilang, oh ya udah deh kita nggak usah jadi beli cincin itu, uang 30.000-nya itu kamu pakai aja untuk pemakaman anak tiri kamu itu. Tapi ternyata semua itu juga cuma karangannya Eric aja. Gila banget ya. Jadi memang dari awal mereka ketemu, semua yang Eric ceritain ke Tammy, semuanya itu cuma bohong teman-teman. Si Eric ini ya cuma pembohong berantai aja. Kasus tentang Eric yang menipu Tammy ini sampai masuk ke TV teman-teman. Tammy itu diwawancarain ya sama salah satu media, dan Tammy bilang tujuannya dia pengen tahu aja gitu, kalau misalkan banyak orang yang nonton kisahnya dia, ada lagi nggak sih korban-korbannya si Eric ini. Dan bener aja loh, setelah banyak yang nonton, banyak juga ternyata yang udah ketipu sama Eric. Dan ternyata nama aslinya memang Eric Pettit. Salah satu korbannya Eric yang lain adalah seorang wanita yang bernama Joy Richardson. Dia itu dinikahi sama Eric pada tahun 2001 pas dia lagi di Chicago. Mereka menikah setelah hanya berhubungan 2 minggu teman-teman. Gila ya, mungkin si Eric ini pinter banget kali ya memanipulasi wanita-wanita itu, meyakinkan mereka sampai akhirnya mau nikah, cuma berhubungan sebentar doang tapi langsung yakin gitu mau menikahi Eric. Eric bilang sama Joy kalau dia adalah seorang teknisi komputer, dia bekerja sama dengan perusahaan yang besar, dia dapat bonus yang besar, gajinya juga besar, tapi ternyata semua itu cuma bohong. Dia malah mengambil beberapa uangnya Joy. Setelah Joy hamil, Eric tiba-tiba pergi aja gitu ninggalin dia. Setelah kasusnya dengan Tammy, Eric Pettit berhasil ditangkap pada tanggal 15 Desember 2009. Dia mengaku bersalah di pengadilan atas tuduhan penipuan dan pencurian, juga pemalsuan identitas. Eric Pettit dijatuhi hukuman selama 42 bulan penjara. Dan sebelum dia masuk penjara, dia sempat minta maaf sama Tammy di berita TV lokal. Setelah kasus dengan Eric ini pastinya Tammy hancur banget, tapi dia berusaha tegar. Dia ambil hikmahnya aja katanya dari semua kejadian ini. Dia mau lebih hati-hati untuk mengenal seseorang, gak mau terlalu cepat menilai orang dan harus lebih waspada gitu ya. Tammy sekarang fokus sama pekerjaan dan anak-anaknya. Eric Pettit dibebaskan setelah menjalani 42 bulan masa tahanan, tepatnya di tahun 2010 kemarin tuh ya teman-teman. Dan setelah Eric keluar, baru deh Tammy dengan Eric itu mengurus proses perceraian. Kasian banget sih ya wanita-wanita korbannya si Eric ini, dan hukumannya cuma 42 bulan penjara. Menurut kalian itu cukup apa enggak sih teman-teman? Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya aku makin semangat bikin videonya ya teman-teman. Untuk kalian yang mau request juga boleh ya, silahkan kirim DM ke Instagram aku Hanifastory92. Makasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.